Wah, Pak Cik Haidir. Saya panggilnya Pak Cik aja langsung ya. Oke, baik. Selanjutnya kita sapa lagi narasumber kita yang kedua ada Bang Riki selaku Sekretaris Umum PRSI Kota Batam. Halo Bang Riki. Halo Kak. Wah, ini saya melihatnya agak seperti ini. Nggak apa-apa ya. Agak di belakang nggak apa-apa. Iya. Tapi yang penting tetap terdepan. Ya kan Pak Cik? Oke, kabarnya bagaimana nih Pak Cik? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya Pak Cik tentunya. Bang Riki juga Sehat. Semangat. Semangat selalu. Masih dalam rangka HUT RI, ini kita kan kemerdekaan. Oke, kemarin bagaimana tuh merayakan HUT RI-nya di mana Pak Cik? Keliling lihat perkembangan situasi di lapangan. Wah, lapangan mana aja nih Pak Cik? Ya di samping rumah juga ada merayakan, di tempat-tempat lain. Yang jelas kita hanya mengisi kemerdekaan. Oke, dengan itulah bentuk kita semangat ya, selalu ya. Mengisi kemerdekaan, kita tidak ikut berperang, kita hanya mengisi kemerdekaan aja. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang ada. Wah, luar biasa sekali Pak Cik kita ini ya. Oke, Bang Riki bagaimana kesibukan belakangan ini? Ya, seperti apa Bang? Hari-hari disibukkan sama mengajar di sekolah kan ya. Jadi hari kemerdekaan ini beberapa kegiatan cenderung di sekolah. Dan juga beberapa karena aktivitas sore juga di kolam renang sama anak-anak yang ngadain lomba gitu aja sih. Oke, baik, dengan tema bincang siang kita kali ini Kejurkot PRSI Batam 2023. Oke, memulai bincang siang kita ini ya, mungkin ke Pak Cik dulu ya, saya Bang Riki ya. Pak Cik, PRSI atau yang kita tahu kepanjangannya dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia ya Pak Cik. Oke, Pak Cik kan selaku Ketua Umum PRSI Kota Batam nih. Seperti apa Pak Cik organisasi PRSI di Kota Batam ini Pak Cik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua. PRSI Kota Batam pada dasarnya kita ingin bergerak maju, bersaing sehat ke tanah Jawa tentunya dengan mempelajari teknik-teknik yang benar supaya dapat berenang dengan kelajuan yang maksimal karena ini olahraga terukur. Makanya sampai saat ini kita masih solid, masih semangat untuk memajukan Persatuan Renang Seluruh Indonesia ini khususnya di tanah air Kepri. Insya Allah kedepannya kami akan bekerja keras, semangat terus di bawah naungan PRSI Pusat yang sekarang sudah bertukar nama Aquatic. Oke, baik, itu ya saya setuju dengan Pak Cik ini, selalu bersemangat, selalu menggelorakan semangat, apalagi untuk anak-anak muda-mudi kita ya Pak Cik ya tentunya. Baik, Pak Cik, untuk tugas dari PRSI ini seperti apa Pak Cik? Mungkin boleh diinformasikan ke masyarakat kita nih lebih luas. Baik. Tugas PRSI ini sebagaimana di organisasi olahraga lainnya juga, kita harus mengikut kemajuan zaman seperti apa yang harus kita dapatkan di provinsi-provinsi lain yang lebih maju dari kita. Jadi tugas kami ke depan ingin memberikan yang terbaik untuk Kepri ini supaya begitu ada event-event besar seperti PON segala macam, kita tidak hanya jadi peserta. Mungkin di era saat ini kita bisa mengirimkan lebih banyak perwakilan dari Kepri, baik itu putra maupun putri. Tinggal bagaimana nanti kita bergerak di lapangan kerjasama dengan pemerintah setempat untuk memajukan PRSI di Kepri ini. Oke, baik Pak Cik, membahas program PRSI Kota Batam ya Pak Cik ya. Saat ini itu yang dalam jangka pendek dulu lah Pak Cik, itu apa aja nih Pak Cik? Semenjak saya terpilih untuk meneruskan sebagai ketua PRSI Kota Batam ya. Kota Batam meneruskan yang sudah-sudah. Program kerja saya jangka pendek ini Kejurkot yang pertama. Setelah Kejurkot ini kita akan adakan closing clinic apa itu namanya? Pusat pelatihan. Ya, pusat pelatihan. Jadi kita akan memberikan kesempatan kepada para instruktur yang baru meniti karir
di kepelatihan akan kita berikan pelatihan. Itu akan kita libatkan beberapa pihak. Berarti itu ya bentuk program dalam jangka pendeknya ini ya, selama Pak Cik menjabat sebagai Ketua PRSI Ketua Umum PRSI Kota Batam. Ya. Oke, baik Pak Cik, saya ke Bang Riki nih. Wah, Bang Riki. Bang Riki, PRSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Udah tahu pasti tentunya yang bergabung dalam situ udah bisa renang semua dong? Iya, kalau untuk bergabung di PRSI sendiri sebagai anggota, sebenarnya anak-anak ini sebelumnya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan basic atau kelas dasar di perkumpulannya. Jadi setelah mereka mahir 2-4 gaya, mereka direkomendasikan sama klubnya untuk meningkatkan levelnya ke level prestasi. Begitulah nanti mereka bergabung di level prestasi untuk mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Oke, baik. Berarti ini saya menangkap tadi minimal para yang bergabung ke PRSI ini menguasai 2 gaya? Iya, minimal 2-4 gaya lah maksimal kan. Oke, baru dia bisa bergabung nih ke PRSI Batam ya untuk standar ininya ya, joinnya. Iya. Oke, baik Bang Riki. Untuk prestasi yang sudah diraih oleh para atlet renang Kota Batam kita ini, Bang Riki, apa aja Bang Riki yang sudah diraih? Jadi khususnya di tahun 2023 ini, di awal anak-anak mengikuti event yang sudah lama kami kira tidak diselenggarakan, yaitu O2SN setelah pandemi pastinya, dan sudah diselenggarakan tahun ini, dan alhamdulillahnya anak Batam ada yang lolos untuk sampai ke level nasional O2SN. Lalu beberapa bulan ke depan kita ada persiapan untuk anak-anak kita yang lolos di Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Bahkan juga kita lagi mempersiapkan anak-anak untuk babak kualifikasi di beberapa cabang akuatik, yaitu seperti renang, renang perairan terbuka, dan renang artistik gitu. Oke, berarti udah cukup banyak juga ya menabur prestasi ya untuk atlet renang kita yang ada di Kota Batam ini ya Bang Riki. Baik, Bang Riki, untuk para klub atau atlet renang yang bergabung di PRSI Kota Batam ini sejauh ini udah berapa banyak ini yang tergabung Bang? Ya, sampai saat ini di kepengurusan PRSI Kota Batam sudah tergabung kurang lebih 8 perkumpulan renang. Nah, yang mana salah satu program kegiatan PRSI di awal tahun adalah membuka registrasi kembali bagi perkumpulan renang di Batam yang ingin bergabung sebagai anggota perkumpulan PRSI. Tentunya nanti di awal tahun kita akan buka registrasi di awal. Sampai saat ini ada 18 perkumpulan. Oke, berarti ada 18 perkumpulan, itu sekota Batam ya? Sekota Batam. Oke, tingkat Kota Batam yang tergabung dalam PRSI Kota Batam ini. Betul. Baik, kita akan membahas mengenai tema kita. Seperti tema kita siang kali ini, Kejurkot PRSI Batam 2023. Oke, Pak Cik, itu kapan akan berlangsungnya? Insya Allah kita akan adakan di tanggal 26 Agustus lusa. Wah. Bertempat di kolam renang. Sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Oke, di mana tadi Pak Cik? Bertempat di kolam renang Sekolah Harapan Utama. Sekolah Harapan Utama. Iya. Oke. Mungkin saya bisa menanyakan itu mengapa memilih di Sekolah Harapan Utama Pak Cik? Pasti ada suatu acuan tersendiri ya mengapa PRSI Kota Batam memilih untuk event Kejurkot ini di sana. Betul. Ya. Yang kita dapati di situ sudah standar. Balok startnya sudah ada, tali lintasannya walaupun dibilang belum betul-betul standar tali lintasan, minimal KW3 lah yang kita punya ini, walaupun dengan 6 lintasan sepertinya layak kita bikin untuk Kejurkot ini, dibandingkan kita harus memakai dengan kolam renang 25, walaupun kolam renang 25 itu tingkat dunia pun ada melakukan, tapi kita ingin ambil yang terbaik 50 meter, jadi anak nggak harus seperti 200 gaya ganti dengan pulang pergi yang terlalu lama sehingga takut anak lupa. Jadi kita ambil yang 50, begitu dia bertanding 50 meter gaya bebas dengan start sekali jalan udah sampai. Oke. Baiknya tentu udah jadi ada suatu pertimbangan dan suatu penilaian tersendiri dari PRSI Kota Batam ya, Bang Riki juga yang nggak sembarang memilih ini di sini di sini seperti itu ya. Dan untuk Kejurkot tahun ini tuh udah kali keberapa sih Pak Cik berlangsung Kejurkot kita ini? Ini kali keberapa? Sebelum di era saya memimpin itu 2 periode belakangan, setiap ada kejuaraan saya selalu bekerja di bagian kelengkapan.
Di era sebelum saya itu setahu saya hanya sekali. Tapi kejurkot sekali ini saya anggap ini yang beda seperti kejurkot yang lalu-lalu. Kenapa? Bunyi kejurkot sebelum saya pegang itu kejuaraan antar perkumpulan dan sekolah. Sementara sekolahnya saya buang. Kejuaraan antar perkumpulan saja. Karena kalau kita melibatkan kejuaraan renang antara perkumpulan dan sekolah, anak-anak yang bersekolah dia berenang di bawah sebuah perkumpulan. Dengan dia bawa nama sekolah, perkumpulan ini kurang kekuatannya. Itu sudah kita rasakan sebelumnya. Anak-anak didik kita, dia bersekolah, begitu ada kejuaraan antar perkumpulan dan dia memilih sekolah. Sementara dia kita didik sudah bagus, sudah mahir, sudah layak bertanding, sudah pun menghasilkan juara, dia membawa nama sekolah karena tempat dia menuntut ilmu. Untuk tahun ini kita istimewakan tidak ada antar sekolah. Kita fokuskan perkumpulan. Kita ingin melihat sejauh mana yang kita didik anak-anak kita bersaing sehat, bersaing ketat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti ini kali kedua kejurkot PRSI Kota Batam mengadakan ini ya Pak Cik ya. Dan berbedanya dengan kejurkot yang sebelumnya itu ini tidak ada tingkatan yang namanya tadi kejurkot antar perkumpulan dan sekolah. Berarti memang khusus antar perkumpulan aja ya, disamaratakan, diambil satu standar ya Pak Cik ya. Oke, nah Bang Riki, ini untuk pesertanya itu dari mana aja nih Bang asalnya ini? Kalau untuk kejurkot Tahun ini kita kejurkot PRSI Kota Batam 2023. Karena ini salah satu program kerja kegiatan PRSI Kota Batam dan ini memang kegiatan yang pertama. Maka kita akan membina dari level yang paling dasar, kita membina dari level daerah dulu, khususnya Kota Batam. Gitu. Jadi akan diikuti oleh perkumpulan yang berada di Kota Batam. Oke, berarti memang tingkatannya semua dari Batam. Betul. Perkumpulan Kota Batam. Baik. Mungkin boleh dikomentari Bang Riki ini pada saat apa? Pada saat meraih prestasi apa? Iya. Masih jadi ingat? Ini kegiatan baru beberapa minggu yang lalu ya. Oke, baru ya? Ya, yaitu setelah tingkat Kota Batam O2SN yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam bekerja sama dengan PRSI Kota Batam. Setelah itu anak-anak yang memang lolos seleksi di tingkat Kota Batam ini kita mengikuti level selanjutnya yaitu tingkat provinsi. Nah ini adalah kegiatan kita kemarin setelah mengikuti O2SN tingkat provinsi. Oke, baik, ini para pesertanya. Nah kalau ini mungkin bisa di yang ini kita mundur lagi karena memang ini adalah kegiatan kita di Kota Batam. Jadi levelnya tadi yang tadi di provinsi, yang ini nih yang O2SN tingkat Kota Batam. Yang diselenggarakan di HU juga, Harapan Utama. Oh, di HU juga masih ya? Ya. Oke. Nah ini kalau Pak Cik mungkin boleh mengomentari Pak Cik. Ingat ini Pak Cik, anak-anak kita dari Kepri yang bergabung dengan atlet Tanjung Pinang ini sepertinya atlet Batam dan Tanjung Pinang yang baru mengikut FAI, Festival Akuatik Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta. Di Jakarta kemarin ya Pak Cik ya? Beliau inilah wakil-wakil dari Kepri. Oke, wah ini sepertinya keadaan pada saat perlombaan. Ini perlombaan apa nih terakhir kita Pak Cik? Terakhir ini sepertinya SMA sih. Ya, ini CMAS Open. Sekepri ini levelnya. Sekepri ya. Oke, baik, kita udah melihat tadi beberapa program atau kegiatan yang dijalankan oleh PRSI ini. Itu berarti untuk setiap kali kegiatan itu Bang Riki sama Pak Cik ini selalu turun mendampingin anak-anak yang kita ini atau bagaimana Pak Cik? Saya sebelum menjabat Ketua Umum PRSI Kota Batam, setiap ada event di Batam ini, saya orang lapangan. Jadi bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam, sampai jam 1, jam 2. Luar biasa. Bahkan terkadang saya tidur di kolam. Aduh, gimana itu Pak Cik? Karena merasa besok pagi akan dilaksanakan, saya harus jaga itu. Mulai dari peralatan segala macam, karena merasa bertanggung jawab. Berarti ini Pak Cik ini Bang Riki hidup di dua ini juga ya? Daratan dan di air. Jadi, luar biasa. Seputaran Batam, Tanjung Pinang, sudah cukup kenal sekali dengan nama Pak Cik. Pak Cik tidak asing lagi, ya, tidak asing lagi ya Pak Cik ya. Dan sekarang memegang diamanahkan sebagai Ketua Umum PRSI Kota Batam ya Pak Cik. Itu berarti jangka berjabatnya itu mulai kapan dan sampai kapan tuh Pak Cik? Kalau PRSI kita kemarin
pemilihan di bulan Mei. Di bulan Mei 2023. Ini saya meneruskan, yang berikutnya tidak meneruskan, jadi saya yang meneruskan karena beberapa hal mungkin kan, jadi bersifat organisasi olahraga ini kan tidak bisa kita paksakan. Kalau misalnya banyak mengganggu hal pribadi, pekerjaan, rumah tangga, ya siapa saja bisa mundurkan diri. Tapi kalau untuk saya, sampai kapanpun selagi saya diberi amanah, saya tidak akan bakal mundur. Wah, Insya Allah. Luar biasa Pak Insya Cik Allah. kita ya. Iya. Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa loh. Dari awal tadi kita membuka itu udah menggelora sekali. Betul. Semangat Pak Cik ini. Semangat 45. Semangat 45. Ya, semoga saya nggak mempunyai kesalahan yang terlalu fatal. Nah, ini akan saya jaga, insya Allah. Kita ini hanya meneruskan dengan sisa umur kita yang ada. Apabila kita bekerja dengan baik, mungkin kita jadikan suatu ibadah. Oke, baik. Dengan 3 bulan berjalannya Pak Cik menjabat ini ya luar biasa, langsung menjalankan kejurkot ini ya Pak Cik. Iya, Ya? insya Allah. Oke, baik. Kita akan jeda sementara dulu ya Pak Cik, Baik. Bang Riki. Baik. Kita akan lanjut lagi pemirsa Bincang Siang. Jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Ya. Ya baik, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di segmen Bising atau Bincang Siang dan masih bersama dengan para narasumber kita di sini, Pak Cik Haidir dan juga Bang Riki. Oke, kita lanjut lagi ya obrolan kita mengenai tema kita pada siang kali ini, Kejurkot PRSI Batam 2023. Oke, menghitung kurang lebih 2 hari lagi ya, 3 hari lagi berarti 26 Agustus. Oke, itu bagaimana Bang Riki? Udah rampung berapa persen nih persiapan untuk Kejurkot kita ini? Sampai hari ini memang persiapan persentase kita sudah 85%. Udah 85%. Ya. Tinggal finishingnya memastikan semua perlengkapan ready untuk digunakan seperti sarana prasarana dan administrasi ATK dan lain sebagainya aja udah. Karena ada jadwal mungkin gotong royong persiapan, itu saja memastikannya. Oke, berarti memang udah 85% rampung ya, tinggal eksekusi pada saat hari H aja. Betul. Oke, baik. Untuk wasit juri yang terlibat itu dalam Kejurkot kali ini dari mana aja itu Bang Riki? Jadi kalau untuk kegiatan Kejurkot kita ini memang dipimpin sama wasit-wasit yang memang biasa memimpin kegiatan kompetisi renang. Pastinya ya rekan-rekan yang sudah ahli dalam memimpin kegiatan kompetisi ini gitu. Oke, untuk penilaian wasit ini sendiri mungkin seperti apa? Boleh di-share Bang Riki? Iya. Mungkin ada kita beberapa kan masyarakat atau para pemirsa kita seperti saya juga ini belum paham ini. Bagaimana sih kalau menilai ini, gaya ini misalnya nilainya apa gitu? Iya. Jadi kalau kita cerita di kompetisi itu memang ada yang namanya juri gaya. Nah, juri gaya ini yang memang menilai teknik daripada atlet yang sedang bertanding tersebut. Maka memang seyogyanya jika terjadi kesalahan dalam gerakan tersebut, memang ada yang istilahnya itu diskualifikasi. Itu artinya bukan pengurangan nilai, bahkan itu sudah dikatakan gagal. Gitu. Dan penilaian poinnya ya selain daripada teknik gaya tersebut, memang karena ini adalah olahraga terukur, maka kecepatan juga diutamakan. Oke, dan tentunya tadi sudah disampaikan untuk wasitnya sendiri udah memang wasit-wasit yang biasa ya, yang udah biasa profesional dan sangat biasa menangani, menangani dan menilai kegiatan-kegiatan seputaran renang gitu ya. Oke. Nah, Bang Riki, untuk kategori lombanya itu sendiri di Kejurkot PRSI Batam 2023 ini ada kategori apa aja nih Bang? Iya, kalau kategori yang diperlombakan memang dimulai dari yang paling pemula, yaitu 7 tahun ke bawah. Jadi ada namanya KU pemula 7 tahun ke bawah, ada KU 5 jenjangnya 2 tahun, 8 dan 9, lalu ada KU 4, KU 3, KU 2 hingga KU 1 itu 16 tahun hingga 20 sekian sampai ke atas gitu. Oke, berarti itu berapa kategori itu Bang tadi? Kurang lebih ada 6. Ada 6 kategori ya Bang? Dari KU pemula 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti untuk para peserta yang akan tergabung di Kejurkot ini Bang pasti tentunya udah terdata ya. Betul. Itu udah ada berapa total peserta kita? Sampai saat ini yang berpartisipasi dalam kegiatan Kejurkot kurang lebih ada 200-an peserta dari berbagai perkumpulan renang yang di Kota Batam. Gitu. Oke, ini pada saat ini masih dibuka nih pendaftarannya Bang? Sudah ditutup.
Udah ditutup Sudah ya, ditutup. udah nggak bisa Tidak daftar ada lagi. lagi. Oke, berarti Iya. kemarin itu pendaftarannya berapa lama? Mulai dari kapan tuh? Kurang lebih hampir sebulan kurang lebih masa pendaftaran itu sampai akhirnya ditutup itu tanggal 12 Agustus kalau nggak salah, tanggal 12 Agustus. Oke, berarti itu bagaimana melihat antusias para perenang kita ini, Iya. Bang, bagaimana kan dengan waktu 1 bulan aja Iya. udah mencapai 200 peserta ya Betul, yang betul, bergabung. betul, betul. Jadi memang sudah sekian lama Kejurkot tidak diselenggarakan. Iya. Ya, ini membangkitkan semangat anak-anak lagi yang memang udah lama sekali latihan, tetapi ingin mengikuti kompetisi, memang kompetisinya jarang sekali. Ya, mudah-mudahan komitmen kita di pengurus PRSI Kota Batam bisa terus konsisten mengadakan kegiatan ini di tahun ini, begitu juga untuk di tahun depan. Gitu. Oke, tuh Pak Cik, berarti ada kontinuitas Pak Cik diharapkan dari Kejurkot kita ini di tahun depan juga lagi, dan semoga nanti Kejurkot ini kan harapan kita semua berjalan lancar. Amin. Oke, mungkin kita sharing-sharing lagi bisa Pak Cik untuk apa tuh, kalau di renang itu ada beberapa gaya sih Pak Cik biasanya. Renang ini terdiri dari 4 gaya. Gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu, dan gaya dada. Oke, memang di nasional pun kita 4 gaya ini. Sama. Oke. Berarti untuk yang diperlombakan ini nanti itu gimana? Itu kan kategorinya Ada. tadi ada 6. Betul. Iya. Untuk gayanya ada juga Pak ya? Ada ketentuannya? Ada tambahan seperti gaya ganti. Gaya ganti itu gaya ganti 200. Mereka harus berenang 200 meter. Jadi dengan kolam renang panjang 50, mereka harus 4 kali pulang pergi. Dengan start pertama gaya kupu, pulangnya gaya punggung, berangkat lagi gaya dada, pulangnya lagi ke sini gaya bebas. Oke. Jadi 4 gaya. Jadi 2 gaya yang ditambah itu tadi gaya ganti kan. Nah, setelah itu estafet. Estafet ini 4 atlet. Di balok start sana 2, di sini 2. Jadi start pertama sampai di sana, yang kedua terjun, yang ketiga lagi berangkat, yang keempat finish. Baik, berarti Kejurkot PRSI Batam 2023 ini ada 6 kategori dan ada 6 gaya yang diperlombakan juga ya, gitu ya, seperti tadi ya. Iya. Oke, nah ini yang menarik juga untuk hadiah. Wah, ya pasti tentu ada hadiah ya Pak Cik. Ya Bang Riki. Nah itu hadiah yang diperebutkan para juara ini apa aja nih Pak Cik? Sebenarnya namanya kita membuat suatu pertandingan olahraga, tentunya tidak luput dari pendanaan. Kita ingin membuat setiap event ini titik kesempurnaan, tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, setuju. Dari anak kita dapatkan biaya pendaftaran dengan bantuan sponsor lain. Kita ingin bikin anak ini betul-betul mendapatkan hadiah yang kita harapkan. Oke. Tapi ya sampai saat ini kita berusaha. Ini event dari anak, dan untuk anak jangan sampai kita mengecewakan anak juga, karena mereka setiap hari latihan di kolam bayar. Ya. Orang tua bayar. Jadi kalau kita nggak memberikan hadiah yang mereka harapkan, rasanya gagal kita. Oke, baik. Dari Berarti, segi di lapangan kita berhasil, tapi Ya. dari segi yang urusan satu ini, Oke. ini yang agak kesulitan. baik. Berarti untuk para juara di Kejurkot ini nanti Pak Cik mungkin ada trofi yang diserahkan, apa ya, medali ya? Medali. biasanya? Medali dan Trofi, piagam. Iya. Tawan sekali saya ya, udah. Itulah kalau nggak bisa berenang tuh nggak tahu gitu deh Pak Cik. Terkadang trofi juga bisa kan. Trofi ada juga Cuman berarti ya, memang Bang? cenderung ke medali ya. Cenderung ke medali dan piagam. Iya. Oke, Ya. berarti ada medali, Dan ada piagam Iya. ya. Tapi Oke. bentuknya kita nggak mencari keuntungan. Ya. Seberapa yang kita dapat, dengan ada uang kas kita memberikan yang terbaik. Baik. Semampu kita. Baik. Kita mau berikan lebih, mungkin tak bisa. Ya. Tentunya Mampu kita. PRSI Kota Batam ini memberikan yang terbaik Iya, ya, iya. apalagi di Kejurkot PRSI Kota Batam 2023 ini tentunya yang terbaik untuk Betul. semua, untuk para peserta dan juga untuk para panitia ya. Iya. Bang, ini semangat Iya. selalu nanti. Iya, insya Allah. Mungkin bolehlah diajak para pemirsa, Pak Cik, Baik. Bang Riki, Ramai. diinformasikan sekali lagi juga Iya. Kejurkot kita ini berlangsung di mana, kapan, mulainya jam berapa. Saksikan. Oke. Ya. Silakan. Ya, mungkin Riki. untuk masyarakat Kota Batam, Kejurkot ini akan diselenggarakan di kolam renang Harapan Utama. Jadi untuk rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu, bahkan anak-anak yang ingin menyaksikan bisa langsung datang ke kolam renang Harapan Utama tanggal 26 Agustus 2023. Itu kegiatan akan dimulai pukul 8 hingga sore pukul 5 gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Cik?
sedikit saya memberikan tambahan. Nontonlah. Iya. Jangan Jadi lewatkan ya. anak-anak yang Saksikan. belum berprestasi ini motivasi yang harus orang tua hadirkan anak-anaknya ke kolam renang. Tidak menutup kemungkinan timbul mencintai olahraga renang ini dan Kepi bangkit lagi lebih maju daripada sebelumnya. Harapan saya ke depan seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk pertandingan ini Kejurkot PRSI Batam 2023 ini umum ya, Bang? Boleh ya, maksudnya untuk bukan keluarga dari para peserta aja boleh ikut menyaksikan ya pertandingan ini ya. Boleh ya. Itu tadi udah disampaikan ya para pemirsa Detak Kepri yang kali ini yang menyaksikan, untuk masyarakat Batam khususnya untuk menyaksikan Kejurkot PRSI Batam 2023 yang kali ini diadakan di kolam renang Harapan Utama. Hamin 3 lah berarti ya, Bang ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Berarti udah nggak sabar. Oke. Berarti untuk para pesertanya itu nanti ada technical meeting lagi dulu atau bagaimana Pak Cik? Pada hari H langsung aja datang ada ya? Tanggal 25 malam kita akan adakan technical meeting itu disertai semua para pelatih, ofisial, perwakilan klub 1 Batam, dan kita memberikan buku acara dan sekalian tata tertib besok yang akan kita lakukan seperti apa di lapangan. Orang-orang tua anak mungkin demi kelancaran Kejurkot ini biar tidak semrawut, mungkin penonton tetap kita tidak kasih masuk biar untuk kelancaran, karena satu hari ini full kita bikin. Saya pinginnya kalau ruangan kolam itu besar, ada tenda yang harus kita berikan untuk para penonton di luar. Jadi kesannya mereka ini memberi donasi loh. Kenapa kita nggak memberikan pelayanan yang baik? Tapi kena berhubung kondisi di lapangan tidak mengizinkan. Jadi kami ada satu dan lain hal yang tidak dimungkinkan. Jadi ya kita area kolam itu harus banyak-banyak. Baik. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cik Haidir dan Bang Riki telah hadir di studio kita pada bincang siang kali ini. Harapan kita semoga Kejurkot tahun ini lancar ya. Semuanya berjalan lancar tanpa suatu kendala. Dan tentunya tetap jaga kesehatan. Tentunya kan pasti sibukan belakangan ini. Oke, Pak Cik, Bang Riki. Oke, baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Saya Tara Gustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Makasih. Batam TV, inspirasi Kepri. Batam memang belum punya klub yang pro di Bangko ya. Terus saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri